Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Kita kembali lagi ke materi hari ini tentang analisis SWOT ya. Minggu lalu kita sudah perhatikan tentang bagaimana menyusun rencana ide bisnis. Nah, ketika kita sudah punya rencana ide bisnis dan kita sudah tahu akan menjual produk apa gitu ya untuk bisnis kita, selanjutnya kita harus melakukan analisis uh, strategi gitu ya. Nah, analisis strategi ini sebenarnya banyak metodenya. Ada metode menggunakan bisnis canvas ya. Itu kalau yang untuk bisnis ya, bisnis canvas. Lalu ada menggunakan metode cause and root, sebab akibat ya. Dari akar gitu ya, dicari ini sebabnya apa, akibatnya apa gitu. Dan ada juga yang analisis SWOT gitu ya. Dan macam-macam banyak metode-metode lain yang digunakan. Namun pada umumnya kalau di proposal bisnis biasanya ada yang diminta analisis strategi gitu ya, biasanya menggunakan analisis SWOT gitu, SWOT gitu ya. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana cara menganalisis SWOT dalam konteks bisnis ya. Sebenarnya analisis SWOT ini tidak hanya digunakan dalam konteks bisnis saja gitu. Untuk menganalisis perusahaan atau lembaga gitu ya, atau organisasi. Misal kalau yang mahasiswa ini kan ada yang himpunan mahasiswanya gitu, mau menganalisis kondisinya dan strategi apa yang cocok, program-program apa yang akan dilakukan. Nah, biasanya bisa digunakan analisis SWOT ini gitu ya. Jadi ini umum, tapi kita akan lihat konteksnya pada proposal bisnis gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu analisis SWOT itu apa. Nah, SWOT itu singkatan ya. SWOT itu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats. Threats ini ancaman gitu. Apa yang menjadi ancaman dalam konteks produk bisnis kita gitu ya. Nah, selain SWOT, dari SWOT ini ada juga internal eksternal, ada istilah ini ya, internal eksternal, nanti kita akan lihat lebih jelas gitu. Nah, intinya SWOT. Nah, kalau yang strength ini biasanya terdiri dari ini ya, kalau dalam konteks produk bisnis, biasanya yang ditanyakan apa saja keunggulan produknya gitu ya. Misal kalau produknya produk kue gitu, keunggulan produknya ini rasanya enak gitu ya, harganya murah dan lain-lain sebagainya. Apa fungsi kegunaan produk gitu ya, misal membuat gunting yang bisa menggunting benda tebal gitu ya. Nah, fungsinya apa gitu ya, ya otomatis untuk memotong kalau yang gunting. Apa saja yang menarik dari sisi penampilan produk. Nah, ini adalah desain produk dari produk kalian itu ya, yang akan kalian tampilkan nanti. Nah, ini bisa juga berupa keunikan gitu ya, keunikan produk kalian apa yang membedakan produk kalian dengan produk lainnya gitu. Nah, ini yang strength gitu ya. Kalau yang weakness, ada juga weakness. Weakness ini adalah kelemahannya. Nah, kelemahannya ini berupa pertanyaannya, misal apa saja kelemahan produk tersebut gitu. Misal produknya itu biaya operasionalnya mahal gitu ya untuk produk baru. Nah, misal pasarannya kurang bagus dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi di bisnis ini adalah kelemahan dari produk kalian gitu ya. Dan apa saja yang membuat produk ini kurang menarik. Nah, ini nanti bisa kalian analisis lebih jauh gitu. Lalu selanjutnya O, tadi kan udah S, W, sekarang O, opportunities atau peluang gitu. Nah, peluang ini adalah kondisi eksternalnya ya, peluang dari si produk yang kalian buat. Nah, ini biasanya berisi apa saja kondisi atau situasi pasar yang dapat membantu penjualan produk tersebut. Gitu. Misal di Indonesia misal lagi booming makan roti
lapis gitu ya misal ya. Nah, nanti artinya kan pasarannya sangat bagus gitu ya di Indonesia sendiri. Lalu yang kedua itu apa saja perilaku calon konsumen yang dapat dimanfaatkan dalam penjualan produk tersebut. Nah ini sama ya, perilaku misal suka mengkonsumsi roti tadi gitu ya, suka uh, apa misal pakai gelang-gelang yang sempat booming dulu, ada yang gelang-gelang power balance gitu ya, yang katanya bisa menyeimbangkan, itu nggak tahu juga ya. Nah itu yang opportunities gitu ya, perilaku konsumen atau juga kondisi atau situasi pasar. Misal kalau situasi pasar yang sekarang kan misal kok dalam kondisi pandemik ya, corona COVID ya, penyakit COVID-19. Nah, itu salah satu kondisi eksternal, bisa dijadikan kondisi eksternal juga sebagai kondisi atau situasi pasar ya. Nah, selanjutnya setelah uh, opportunities, strength, weakness, opportunities, sekarang ke bagian threat-nya ya, atau ancaman gitu ya. Nah, ancaman ini biasanya berupaya apa saja kondisi atau situasi pasar dan perilaku konsumen yang dapat menghalangi penjualan produk gitu ya. Intinya sama, threats ini adalah negatif atau lawannya dari opportunities yang berada di kondisi di eksternal dari produk tersebut gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini konteksnya dalam produk bisnis. Kalau dalam misal kalian ingin menganalisis organisasi atau perusahaan atau lembaga, suatu lembaga tertentu, nah kalian bisa juga menggunakan analisis strength, weakness, opportunities, dan threat ini gitu ya. Misal di threats-nya apa keunggulan perusahaan tersebut, begitu juga di weakness-nya apa kelemahan dari perusahaan atau lembaga tersebut gitu ya, kondisi terkini gitu ya, dan lain-lain sampai threats-nya gitu ya. Analisis SWOT ini dalam kurun waktu tertentu bisa berubah gitu ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu tersebut gitu. Misal di analisis SWOT perusahaannya Gojek misalnya, waktu dulu kan masih belum secanggih sekarang ya perkembangan internet gitu. Namun sekarang sudah semakin canggih, otomatis analisis SWOT-nya akan berubah juga nanti gitu. Jadi tergantung kondisi dan situasi yang ada pada waktu tersebut gitu. Makanya analisis SWOT ini baiknya dilakukan secara berkala gitu ya. Jadi ketika waktu tertentu ini bagaimana kondisinya dan lain-lain ya. Gitu ya. Ini yang analisis SWOT. Sekarang kita lihat yang internal dan eksternal, bedanya apa gitu ya. Intinya kalau internal itu hanya dua ya, strength dan weakness gitu ya. Strength ini positifnya, weakness ini negatifnya gitu ya, simpelnya. Kalau yang opportunities ini positifnya di eksternal, threat-nya itu negatifnya di threats gitu ya, ancaman. Nah, balik lagi internal versus eksternal gitu ya. Nah, apa saja yang dapat dikatakan internal, apa saja yang dapat dikatakan eksternal gitu ya. Nah, kalau dalam konteks perusahaan atau dalam konteks usaha bisnis gitu ya, misal SDM-nya bagaimana gitu ya. Misal kalian punya jumlah SDM yang banyak gitu. Nah, berarti masuknya ke dalam strength ya, kekuatan kalian ya, menjadi kekuatan ya. Kalau jumlahnya sedikit berarti masuknya ke weakness, kelemahannya. Nah, misal dalam hal aspek keuangan, misal produk tersebut dari segi operasional relatif lebih murah, itu berarti masuknya ke strength gitu ya, kekuatan ya, jadi kekuatan. Kalau relatif lebih mahal berarti masuknya ke weakness gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini bisa berupa keunggulan, ini masuknya ke strength, kekurangan ini masuknya ke weakness gitu. Nah, ini yang ada di dalam lingkarannya adalah internalnya gitu ya. Nah, ini dalam konteks produknya ya gitu ya. Produk. Ini produknya seperti apa gitu. Nah, ada juga yang kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini misal kondisi pasar. Nah, pasarannya bagus. Uh, apa? Strategis gitu ya, lokasi penjualannya. Lalu perkembangan zaman juga bisa ya, misalnya dia.
misalnya yang sekarang lagi situasi COVID gitu ya. Nah, itu jadi situasi dan kondisi terkini gitu ya. Nah, ini perlu kita lihat juga, misal kenapa yang misal katakan apa ya, eh, misal kondisi pasar gitu ya. Misal kalau kondisi pasarnya bagus, berarti masuknya ke opportunity gitu ya. Kalau bukan ke strength gitu. Nah, ini jadi harus bedakan mana yang strength, mana yang opportunity gitu ya. Kalau strength ini dalam masuknya ketika dia masih di dalam berkaitan dengan produk tersebut gitu ya, jadi internal. Nah, kalau di luar dari produk tersebut itu masuknya, kalau yang positifnya masuknya ke opportunity, kalau yang negatifnya masuknya ke weakness gitu ya. Nah, selanjutnya tujuan dari analisis SWOT ini apa sih gitu ya. Nah, tujuan dari analisis SWOT ini adalah untuk menyusun strategi baik itu untuk pemasaran produk kita kalau dalam konteks ide bisnis ya, atau kalau dalam konteks perusahaan ataupun lembaga atau organisasi, itu bisa menjadi strategi, bisa menjadi suatu landasan kita dalam menyusun program kerja kita atau rencana-rencana kita ke depannya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam perhitungan dalam manajemen ya, dalam dunia manajemen ada perhitungan detailnya gitu ya, menggunakan kuesioner. Namun kita dalam pertemuan ini hanya kita batasi sampai ke strategi dari analisis SWOT ini saja, tidak sampai perhitungan gitu ya. Dan ya pengenalan analisis SWOT itu sendiri bagaimana gitu ya. Nah, tadi kan setelah kita membuat daftar gitu, kira-kira bisa 5-10 ya. Apa saja yang menjadi kekuatan dari produk kita, lalu kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa gitu. Setelah kita list atau setelah kita buat daftarnya, kita bisa membuat strategi dengan membuat matriksnya ya. Matriksnya jadi kurang lebih seperti ini gitu. Nah, strategi yang pertama itu adalah SO. SO itu berarti kita silangkan antara strength dengan opportunity. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada gitu. Jadi misalnya ketika produk kita sudah bagus dan peluang di pasarannya juga bagus, otomatis strateginya adalah ofensif gitu ya, memproduksi terus menerus produk tersebut, misalnya dalam konteks produk gitu ya. Atau menggunakan, ya intinya menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada gitu ya di pasaran. Selanjutnya ada WO ini hasil persilangan dari weakness dan opportunity. Nah, ini adalah menciptakan strategi yang meminimalkan weakness atau kelemahan produk tersebut dengan memanfaatkan peluang yang ada gitu ya. Ini yang WO. Selanjutnya ada juga strategi ST. ST ini strength dengan threat. Kalau strength dengan threat ini bagaimana caranya kita mengatasi ancaman yang ada ya dalam pasaran tersebut dengan kekuatan yang kita punya gitu ya, kalau yang ST. Kalau yang strategi WT ini adalah bagaimana caranya kita meminimalkan kelemahan dan juga menghindari ancaman yang ada gitu ya pasarnya. Nah, jadi ini ya. Nah, kalau dalam dunia manajemen itu ada perhitungan, ya seperti yang saya bilang, perhitungan detailnya menggunakan kuesioner. Namun kita batasi, kita hanya ingin sampai bagaimana menyusun strategi secara kualitatif saja gitu ya, berdasarkan analisis bersama gitu. Nah, jadi biasanya analisis SWOT ini dilakukan secara tim gitu ya, bersama-sama ya. Karena kalau satu orang saja itu rentan bias gitu ya. Misal menurut si A produk tersebut rasanya enak, ternyata menurut si B rasanya kurang gitu ya. Atau harganya murah, menurut si A ternyata menurut si B beda lagi gitu ya. Jadi sebaiknya menyusun analisis SWOT ini dilakukan secara bersama-sama atau tim yang mengerti akan produk tersebut atau suatu perusahaan tersebut gitu ya, atau organisasi tersebut gitu.
gitu ya. Jadi nanti membuat daftarnya ini dilakukan secara bersama-sama ya. Kira-kira apa saja menjadi produknya gitu ya. Lalu nanti disusun strateginya. Kira-kira ini cocok nggak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini strategi analisis SWOT. Ya. Oke, sekarang kita coba latihan ya, misal ya. Nah, misal ada suatu produknya misal kita mau buat kita sudah membuat es krim ya, es krim karena di pasaran ada es krim yang ide bisnisnya bagus, misal namanya Aise gitu ya. Kalau yang di pasaran kan Aice ya, misal Aise gitu ya, produknya namanya Aise gitu ya. Nah, misal strength-nya apa saja, kekuatan yang menjadi kekuatan si produk Aise ini gitu ya, produk es krim ini. Misal harga produk yang murah gitu ya, relatif lebih murah dibanding kompetitor gitu ya. Lalu keunggulan lainnya apa? Misal varian rasanya banyak gitu ya. Ada rasa yang manis, semua es krim rasanya manis ya. Ada yang menggunakan susu, ada yang menggunakan buah-buahan dan lain-lain ya. Gitu ya. Nah, ini bisa jadi strength ya. Nah, nanti misal contoh kekuatannya lagi apa gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dilakukan analisis secara bersama-sama ya. Lalu ada weakness-nya apa gitu ya, kelemahannya apa misalnya. Misal belum banyak dikenal orang ya. Orang gitu ya. Lalu apa? Karena menggunakan kulkas, biaya operasionalnya relatif lebih tinggi ya. Dan lain-lain sebagainya. Ini nanti tidak harus dua ini, nanti semakin banyak semakin bagus, sehingga kita tahu strategi apa yang sebaiknya kita ciptakan ya untuk produk kita gitu. Lalu opportunity-nya misal apa? Iklim di Indonesia yang panas gitu ya. Mendorong orang untuk makan es krim misal ya. Nah, ini apalagi dan lain-lain ya. Ini tidak harus selalu satu. Kalian bisa temukan yang lainnya ya. Kira-kira peluang apa? Ancamannya misal adanya produk sejenis ya, dari kompetitor. Produk sejenis misal es krim ya, es krim yang tadi ya, yang kita buat tadi ya, harganya murah, varian rasanya banyak gitu ya. Nah, itu banyak produk sejenis ya dari kompetitor misalnya. Nah, kalau kita lihat strateginya kira-kira apa yang bisa disusun, SW-nya tadi kira-kira apa? Misal ya. Nah, misal tadi kan kalau kita lihat strength-nya harga produknya murah, varian rasanya banyak gitu ya. Lalu SO-nya ya, SO-nya bukan SW ya. Opportunity-nya iklim di Indonesia yang mendorong orang untuk makan es krim gitu ya. Berarti sudah harganya murah, varian rasanya banyak. Berarti iklimnya juga cocok ya, suasananya cocok untuk di Indonesia gitu ya.
SO-nya misal karena seluruh Indonesia rata-rata iklimnya tropis, berarti mungkin bisa memasarkan ya produk ke seluruh Indonesia misal ya, dan lain-lain ya. Yang pasti ini kalian silangkan strength dengan opportunity-nya apa gitu ya. Kalau kira-kira sudah cukup strateginya, ya sudah cukup gitu. Oke, misal yang lain SO-nya tadi ini ya, strateginya. Ada WO. WO berarti weakness opportunity gitu ya. Bagaimana tadi meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang gitu ya. Weakness-nya belum banyak dikenal orang karena menggunakan kulkas dan biaya operasional yang relatif lebih tinggi. Opportunity-nya tadi di iklim ya, di Indonesia yang mendorong orang untuk makan es krim gitu ya. Misal strategi yang bisa kita terapkan gitu ya, menerapkan karena belum banyak orang, berarti kita bisa menerapkan meningkatkan pemasaran produk gitu ya. Kurang lebih mirip ya SO dengan WO berarti ya. Tapi ini bukan meningkatkan ya. Misal mengembangkan metode pemasaran produk gitu ya. Nah, ini lebih fokus ke pemasarannya ya. Gitu ya. Ini yang WO misal. Lalu misal ada juga strategi untuk yang ST dan WT ya terakhir ya. ST dan WT. Kalau ST-nya berarti strength yang menutupi threat ya. Threat-nya kan tadi ada ya produk sejenis dari kompetitor ya. Harga produk yang murah, varian rasa yang banyak gitu ya. Strateginya mungkin bisa kedepannya nanti mengembangkan melakukan diferensiasi produk gitu ya. Misal yang dulunya hanya es krim yang menggunakan tangkai, mungkin selanjutnya bisa menggunakan misal mochi atau es krim yang menggunakan corong gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan pengembangan produk atau diferensiasi produk gitu ya misalnya. Ada juga WT berarti bagaimana meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman gitu ya. Kelemahannya tadi misal kulkas biaya operasionalnya relatif lebih tinggi gitu ya misalnya, dan belum banyak dikenal orang. Threats-nya ada produk jenis kompetitor. Strateginya mungkin bisa memberikan kulkas ke produsen ya, atau mungkin ya ini mungkin ya mengembangkan kulkas hemat energi gitu ya misalnya, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan untuk yang mengurangi ancaman dan juga mengembangkan kulkas hemat energi sehingga mengurangi biaya operasional ya. Atau juga mungkin hemat energi kita tambahkan ya yang belum ada belum dimiliki kompetitor gitu ya, karena tadi kan menyangkut dari si threat-nya juga ya, ini kan dari WT ya, sehingga mengurangi biaya operasional. Nah, ini strateginya macam-macam ya, bisa yang lain juga mungkin bisa ya, tergantung kreatif dari kalian masing-masing. Mungkin itu saja untuk yang analisis SWOT ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya
produk bisnis saja, namun bisa juga organisasi dan perusahaan atau juga lembaga-lembaga instansi lainnya gitu ya. Jadi analisis SWOT ini analisis yang digunakan untuk menyusun strategi atau rencana ke depannya gitu ya, pengembangan ke depannya. Oke, terima kasih.